Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan mereview terkait dengan latihan soal yang telah Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu. Jadi pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah memberikan beberapa contoh dari osilator harmonik ya. Contoh osilator harmonik sederhana. Ya, kalian diminta untuk mendapatkan persamaan gerak dan frekuensi osilasi dari benda ya. Persamaan geraknya seperti apa, kemudian frekuensi osilasinya. Oke. Untuk kasus yang pertama ini kita sudah sangat mengenal ya, sistem ini adalah pendulum sederhana ya. Pendulum sederhana, di mana sebuah benda bermasa M digantungkan pada sebuah tali yang tak bermasa yang panjangnya L. Nah, pada kasus ini nilai tetanya itu sangat kecil sekali, sehingga kalau dia nilai tetanya kecil sekali, lintasan ini hampir mendekati lintasan berupa garis lurus. Nah, untuk mencari persamaan gerak, maka kita harus memasukkan ke dalam persamaan dari hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A, di mana F yang di sini yang harus kalian perhatikan adalah restoring force ya, restoring force atau gaya pulihnya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi pada kasus ini gaya pulihnya itu yang mana. Jadi bendanya itu misalnya awalnya disimpangkan ke kanan, maka kita harus bisa mencari gaya pemulihnya dengan cara memproyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada benda bermasa M ini. Sehingga kalau ini theta, bagian ini juga theta ya. Jadi ini adalah mg ya, mg cos theta, dan yang sebelah sini adalah mg sin theta. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, maka arah gaya yang bekerja yang berlawanan arah dengan gerak benda itu adalah restoring force-nya. Berarti ini adalah F restoring force. Nah, karena arahnya berlawanan, maka nilai dari mg-nya harus negatif. M dikalikan dengan A. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilai ini ya. Kemudian sin theta, kalau kita lihat dari persamaan ini, sin theta ya. Sin theta adalah X dibagi dengan L. Sehingga A ditambah G ya, Gx per L sama dengan 0. Nah, percepatan dari sistem itu bergantung pada turunan kedua dari lintasannya, sehingga kita bisa tuliskan X double dot ya ditambah G per Lx sama dengan 0. Nah, kalian harus ingat bahwa ketika Ibu menuliskan di sini adalah X double dot itu artinya ya turunan kedua dari X terhadap waktu. Nah, ini adalah X double dot. Nah, kemudian sehingga kita bisa dapatkan bahwa ini adalah nilai dari frekuensi osilasinya atau omega kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan omega kuadrat adalah G per L. Jadi omeganya adalah akar G per L. Oke, soal nomor 1. Kemudian soal yang kedua, ini mungkin kalian agak bingung ya, ini sistemnya apa? Jadi ini adalah sistem, mungkin ada yang sudah pernah melihat CD piringan gitu ya. Piringan CD yang orang-orang zaman dulu masih gunakan itu loh. Yang tengah-tengahnya bisa digunakan untuk menentukan, untuk memutarkan dari piringan CD ini. Ini adalah piringan CD ya. Sehingga pada kasus ini kan ada batang bermasa dengan C itu adalah stiffness. Stiffness itu adalah konstanta kekakuan lah kalau kita bisa bilang. Kalau pada pegas kan ada konstanta kekakuannya kita sebut K, tapi pada kasus ini adalah C. Nah, ini agak berbeda karena dia dihubungkan dengan sebuah batang bermasa yang memiliki konstanta stiffness-nya adalah C, maka yang bekerja di sini adalah torka, sehingga kita akan tuliskan bentuk persamaan geraknya menjadi torka, sehingga ditulis sigma ya. Sigma
torka, ya. Sigma torka akan sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, karena ini kalau ini geraknya ke kanan, maka torkanya akan berlawanan arah dengan gerak. Nah, di mana torkanya itu ya pada kasus piringan CD ini nilai torka adalah minus ya C dikalikan dengan theta. Sehingga ini kita bisa tuliskan minus C dikali theta. Ini kita buat simbolnya begini ya. C kali theta sama dengan I dikalikan dengan alfa. Berarti minus C dikali theta sama dengan I dikali theta double dot. Nah, harus diingat nih hubungan ini dengan ini. Sehingga kita dapatkan di bagian akhir I theta double dot ditambah dengan C theta sama dengan 0. Sehingga theta double dotnya adalah C per I dikali theta sama dengan 0. Nah, ini perhatikan di sini, Ibu punya theta double dot ya. Jadi kalau tadi X double dot kita definisikan turunan kedua dari posisi terhadap waktu, kalau theta double dot berarti turunan kedua dari theta terhadap waktu. Ini ya. Nah, sehingga kita punya di bagian ini adalah nilai atau persamaan omega kuadrat. Di omega kuadrat adalah C dibagi dengan I, di mana C adalah konstantanya, kemudian I adalah momen inersia. Nah, ini adalah omega pada kasus yang kedua, piringan CD. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, kalau kasus yang ketiga ini sederhana sekali ya. Kalau nomor 3 ini sering banget kalian jumpai ketika mengerjakan soal pada kasus mekanika. Ya, kita tinggal tulis saja sigma F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah percepatan sistem. Kalian perhatikan sistemnya bergerak pada sumbu apa. Kalau dia bergerak terhadap sumbu X, berarti A-nya adalah X double dot ya, turunan kedua dari posisi. Nah, ingat F-nya di sini adalah gaya pemulih atau restoring force. Yang besarnya kalau pada pegas itu kan minus Kx, tapi perhatikan di sini. Di sini konstanta pegasnya adalah S, berarti kita tuliskan minus S dikali X sama dengan Mx double dot. Sehingga kita bisa dapat tuliskan Mx double dot ditambah Sx sama dengan 0 ya. Sehingga X double dot ditambah S per Mx sama dengan 0. Nah, nilai inilah yang kita sebut atau yang kita bisa tuliskan sebagai omega. Ini omega kuadratnya adalah S dibagi dengan M, atau omeganya adalah akar S per M. Oke, soal yang selanjutnya. Oke, Ibu tambahkan nanti ada tambahan lagi 2 soal. Nah, kalau pada kasus ini maksudnya adalah jadi ada beban atau objek atau benda bermasa M, dia ditarik dengan tali ya, tali tak bermasa yang dia punya tegangan T ke kiri dan tegangan T ke kanan. Dia ini bisa bergerak naik turun gitu. Jadi kalau dia ditarik ke bawah, maka restoring force-nya akan berlawanan, yang arahnya ke atas. Nah, kalau pada kasus ini kita pakai bentuk persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, kalian harus analisis dulu pada kasus ini yang dimaksud restoring force-nya yang mana. Oke, kita harus proyeksikan dulu T-nya ini. Yang satu ke arah sumbu X dan yang satu ke arah sumbu Y ya. Kalau misalnya ini theta, maka yang ini adalah T sin theta, yang ini adalah T cos theta. Ini untuk yang ke kanan. Sekarang untuk yang ke kiri. Yang ke kiri ini kita proyeksikan ke sini. Nah, nanti kalian gambar dengan ideal ya, ini karena menggunakan ini jadi agak sulit. Nah, ini juga theta ya berarti ya. Berarti yang ke atas adalah T sin theta, yang ke bawah adalah T cos theta. Nah, ini T yang di kanan dan yang kiri ini bisa saling meniadakan, sehingga yang kita perhitungkan adalah T yang ini dengan T yang ini. Berarti restoring force-nya akan menjadi 2T cos theta. Nah, kalau kita masukkan, jangan lupa arah restoring force itu berlawanan arah dengan arah gerak benda, sehingga kita bisa tuliskan minus 2T cos theta sama dengan M. Sistemnya bergeraknya apa? Naik turun terhadap sumbu apa? Sumbu X. Berarti A-nya adalah X double dot.
Sehingga kita bisa tuliskan cos theta pada kasus ini kalau kalinya panjangnya L ya, berarti kita bisa tuliskan cos theta adalah ya, cos theta samping berarti X dibagi dengan L. Jadi kita bisa tuliskan minus 2T X per L M X double dot. Nah, atau bisa kita tuliskan lagi MX double dot ditambah 2T per LX sama dengan 0. Sehingga persamaan umum geraknya adalah 2T per MLX sama dengan 0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai frekuensi osilasi. Nah, yang ini. Nih. Nah, ini omega kuadrat ya. Sehingga kita bisa dapatkan omega kuadrat adalah 2T dibagi dengan ML. Atau omeganya adalah akar 2T dibagi dengan ML. Ya, soal selanjutnya adalah mengenai tabung atau pipa U. Nah, pada kasus pipa U ini, kalau misalnya kita awalnya punya pipa U dengan awalnya begini nih. Ini ada pipa U misalnya. Oke, ini pipa U. Jadi enggak U ya. Oke, pipa U yang tinggi kolom airnya ini. Nih, ya. Tinggi kolom airnya adalah L misalnya. Kalau tinggi kolom airnya L, kalau kita miringkan ya, atau kita berikan usikan, jadi diusik dia nih, diusik, dia nekan ke bawah ini, maka permukaan ini akan turun kan? Permukaan ini akan turun, misalnya turun sejauh X, maka sisi yang sebelah kiri akan kebalikannya, akan naik sejauh X gitu. Sehingga yang berosilasi, yang paling berosilasi adalah ini, sebesar 2X. Nah, kalau kita tulis bentuk persamaannya, dia akan kembali ke persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalian coba perhatikan di sini, sistemnya bergerak terhadap sumbu apa? Kalau dia terhadap sumbu X, berarti di sini adalah X double dot ya. Kemudian M itu adalah massa airnya. Nah, massa air itu kan rho dikalikan dengan volume. Jadi kalau misalnya lebar tabungnya ini adalah A, berarti kita akan punya rho ya. Volume itu kan luas alas dikali tinggi. Nah, kalau tinggi kolom airnya L, maka volumenya adalah L dikalikan dengan A ya. L itu adalah tinggi kolom airnya, kemudian A itu adalah luas permukaan dari si air di tabung atau di pipa U. Sehingga kita bisa punya masanya adalah rho dikali L dikali A. Jadi ya, kemudian kita mau menentukan bagaimana dengan restoring force-nya. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya, kan tadi ada dua nih di sini. Sepanjang ini berarti deh. Nah, kita lihat F di sini adalah ya, F-nya F sama dengan, bentar, ibu hapus dulu nih coret ya. F sama dengan W ya, sama dengan M dikali G. Nah, ingat masanya di sini yang bekerja adalah massa air yang naik dan yang turun. Berarti massa air naik turun dikalikan dengan G. Nah, kalian perhatikan massa itu adalah rho dikali volume ya. Pada kasus ini di daerah dia naik turun, massanya adalah rho air ya dikali volume yang turun, kan yang turun hanya 2X. Berarti volume luas alas kali tinggi. Nah, tingginya 2X, luasnya adalah A. Gitu. Sama dengan rho dikali G ya, karena masih ada gravitasi, rho LA dikali X double dot. Nah, ini harus diperhatikan, harus sangat cermat untuk menentukan pada kasus ini. Nih ya, massa. Ini adalah massa air yang naik dan turun.
Gitu. Sehingga kita akan punya bentuk persamaan kita pada sistem kita saat ini menjadi kalau rho kan nilainya sama, berarti ini bisa coret nih. Berarti kita punya LAX double dot ya. Ini karena dia restoring force arah gayanya berlawanan, berarti ini negatif ditambah dengan ya 2AG X sama dengan 0. Ya, A di sini yang ini adalah luas permukaan. Nah, tapi kita tadi pakai A-nya adalah A besar ya, berarti ini diganti dengan A besar. Nah, ini juga diganti dengan A besar. Ini adalah A besar, yang ini adalah A besar. Kita bisa coret juga ya. Berarti X double dot adalah 2G dibagi L dikali X sama dengan 0. Nah, mana yang frekuensi osilasinya? Nah, frekuensi osilasinya adalah yang ini nih. Berarti omega kuadrat sama dengan 2G per L. Atau kita punya omega adalah akar 2G dibagi dengan L. Nah, kemudian